Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat RHM channel ya? Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita tentang ekspedisi Syekh Subakir ke Pulau Jawa ya. Jadi perlu diketahui sahabat RHM channel ya, bahwasanya pada bab 1 kemarin dikisahkan bahwasannya Sultan Rum mengirim patihnya bersama 2 leksa atau 40.000 orang ya untuk pergi ke Pulau Jawa yang pada waktu itu belum ada penghuninya, yang hanya dihuni oleh para dedemit dan para lelembut saja. Terus bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak sahabat RHM channel pada bab 2. Dikisahkan setelah patihnya menerima titah yang diberikannya, memberikan hormat, menyembah, dan bergegas mempersiapkan perlengkapannya. Setelah membayar ongkos pelayaran dan telah siaga dengan mengendarai perahu, lantas berangkatlah sang patih bersama 40.000 orang dengan cepat. Di perjalanan tidak diceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Di buku ini maka langsung dikisahkan bahwasanya 40.000 orang yang ditempatkan di Pulau Jawa, dan sang patih kembali berlayar pulang dan tiba di negeri Rum. Sang patih hanya mengantar 2 leksa orang itu untuk menghuni Pulau Jawa. Setelah itu sang patih kembali ke negeri Rum. Lantas apa yang terjadi? Dikisahkan kemudian 20.000 jodoh itu atau 40.000 orang itu semua diteluh oleh segala lembut atau makhluk halus. Banyak dari mereka yang mati, yang tersisa di tanah Jawa tinggal yang kelihatan hanya 40 orang. Lantas semua berangkat dengan ketakutan meninggalkan Pulau Jawa. Jadi dikisahkan 40.000 orang itu yang dikirim oleh sang sultan bersama sang patih. Mereka tinggal 40 orang. Mereka ketakutan lantas kembali berlayar pulang menuju negeri Rum. Tidak dikisahkan di perjalanan apa yang terjadi kepada mereka. Maka sampailah mereka di negeri Rum. Orang-orang yang baru datang dari Pulau Jawa dihadapkan pada sang baginda Sultan. Kami banyak yang mati dimakan demit, tuan, jin dan bangsa sejenisnya. Kami semua mati. Kami bertahan dan hanya menyisakan 40 orang ini, tuan. Maafkan kami, tuan. Di Pulau Jawa sangat angker, sangat menakutkan. Kami semua tidak dapat menahan betapa susahnya di Pulau Jawa. Banyak demit yang mengganggu kami. Maafkan kami sang tuan. Akhirnya kami kembali pulang. Maafkan kami, tuan. Sang sultan lebih heran mendengarnya. Lantas baginda sultan menanggapi mereka. Apakah benar itu sang patih? Saya sungguh heran. Sebenarnya apa yang ada di Pulau Jawa? Pulau itu sungguh menakutkan. Pulanglah kalian semua, istirahatlah. Maka bergegas sang sultan memanggil dan memerintahkan seorang Maulana Syekh, yakni beliau adalah Syekh Subakir yang memiliki gelar Syekh Maulana, untuk menghadap kepadanya. Syekh Subakir langsung datang di hadapannya. Baginda Sultan berkata dengan bijaksana, "Tuan Syekh,
ada yang saya tunjuk. Pergilah ke Pulau Jawa itu dan pasanglah tebal. Tempatkanlah di gunung yang tengah supaya lembut makhluk halus yang makan manusia itu pergi, dan bawalah orang-orang keling agar mereka menetap di tanah Jawa dan melengkapi mereka dengan perlengkapan yang cukup. Iya Baginda, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan berkahnya untuk saya pergi ke Pulau Jawa. Itulah sahabat RHM Channel ya. Jadi akhirnya Sang Sultan setelah patihnya tidak bisa untuk menyelesaikan misi dengan membawa 40.000 orang, yang akhirnya hanya tersisa 40 orang saja, dan 40 orang itu ketakutan dan pulang ke negeri mereka, yakni ke negeri Rum. Lantas Sang Sultan mengutus seorang Syekh Maulana, yakni seorang Syekh. Gelar Syekh itu adalah seorang yang hafal hadis Sunan Abu Dawud, Imam Turmudi, ya, Bukhari, Muslim, hafal Al-Quran, dan beberapa keterangan dari para ulama ya, dan sudah menjadi panutan seorang yang bergelar Maulana. Jadi seorang Maulana itu adalah seorang petapa atau seorang yang religius yang sangat dipercaya oleh para masyarakat dan orang-orang priai atau para raja pada waktu itu. Oke sahabat RHM Channel ya, sebagai keterangan di teks kisah yang saya baca tadi, yakni pada teks 40.000 orang ya, yakni 40.000 orang yang diutus dengan cepat oleh patihnya atas perintah dari Sang Sultan itu adalah Roh Reksa sak Judo Ablis. Jadi dua reksa, 20.000 orang laki-laki, 20.000 orang perempuan, semua mereka itu adalah berjodoh dan mereka beragama Muslim untuk menetap di Pulau Jawa dengan beberapa perlengkapan mereka. Dan pada teks yang kedua, yang 40.000 orang yang ditempatkan di Pulau Jawa itu adalah Jalmo Ronglekso Soma, yakni mereka yang diutus untuk memang benar-benar menetap di Pulau Jawa dengan berpasang-pasangan seperti itu. Dan 40 orang yang kembali ke negeri mereka, yakni ke negeri Rum, karena ketakutan atas keganasan dari para lelembut atau totemin di Pulau Jawa. Di teks itu keterangannya adalah Katon Tiang Kawantoso ya. Jadi di buku yang asli terjemahan bahasa Jawa kuno sebelum diterjemahkan, pada teks aslinya itu adalah bahasanya Katon Tiang Kawanteso ya. Hanya 40 orang saja dari 40.000 orang itu yang kembali di negeri Rum ya. Dan pada akhirnya Sang Sultan karena rasa heran dan penasaran mengutus Syekh Subakir yang bergelar Syekh Maulana untuk pergi ke Pulau Jawa dengan mengajak orang-orang keling. Yakni orang keling di sini di bawah tes keterangan itu adalah orang-orang India. Jadi termasuk dari dakwah Syekh Subakir itu sudah mempunyai pengikut dari orang-orang keling, yakni orang-orang India, yakni dari negeri India pada waktu itu. Karena melihat dari orang-orang keling itu adalah orang-orang yang berbakat dari suaranya, karena melihat dari Pulau Jawa itu banyak gedemit dan bangsa halus, maka otomatis dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman, yakni dalam segi fisik orang-orang India keling itu sangat kuat dari segi keterampilan, dalam segi menangkap ilmu dan lain sebagainya, apalagi dalam segi suara untuk mengisi Pulau Jawa pada waktu itu. Terus bagaimana sahabat RHM Channel kelanjutan dari kisah ini? Maka akan kita sambung pada bab 3 ya, pada pertemuan yang berikutnya, yakni yang berjudul Ekspedisi Syekh Maulana Subakir dengan 20.000 orang dan pemasangan tumbal di Pulau Jawa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Maka kita dengarkan dan kita saksikan bersama. Dan sebelum mengakhiri sahabat RHM Channel ya, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan atau penjelasan. Yang jelas ini adalah sebuah kisah yang saya sebagai pembaca itu menceritakan dari kisah ini
Dan kalau kisah ini kita lihat dari buku aslinya, itu adalah sebuah sejarah yang sudah diterjemahkan dari buku kuno yang berbahasa asli Jawa, yakni berbahasa asli Basa Kawi pada waktu itu, yang diterjemahkan oleh Al-Fakir Illallah Amil Hannah, yang mana buku kuno ini itu diperoleh oleh beliau dari seorang guru sepuh yang berada di daerah Nganjuk pada tanggal 4 Ba'da Maulud tahun 1380 Hijriah atau bertepatan dengan 24 September 1960 Masehi. Dan beliau diperintahkan oleh Al-Muhtarom Bapak Kiai Basar yang rumahnya ada di Nganjuk pada waktu itu. Jadi saya sendiri bukan mengarang atau menceritakan apa yang saya ketahui atau mengambil dari Google, tapi karena memang buku ini adalah ada dasar pengambilannya, dan saya sumbangkan kepada para pendengar untuk memberikan komentar ataupun kritik saran apabila ada kisah atau cerita yang saya bacakan tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sahabat RHM channel ya. Salam sukses, sehat selalu, salam silaturahim. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon sahabat RHM channel jangan di skip karena jariah Anda, tontonan Anda itu adalah manfaat bagi kami. Semoga channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.